Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dengan NIM 64241074. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi dan juga anggaran TKL untuk PBL 2. Yang pertama yang kita kerjakan adalah anggaran produksi. Nah, di sini saya sudah mempunyai tabel dari anggaran produksi dan juga saya sudah mempunyai data dari rencana penjualan. Di sini tinggal kita jumlahkan saja. Untuk rumus menjumlahkan sama dengan sum, buka kurung, caps lock dari Januari sampai dengan Desember, tutup kurung, lalu enter. Mendapatkan hasil 22.160. Lalu kita mengerjakan persediaan akhir. Karena saya tidak mempunyai data yang dipublish oleh truk Mitsubishi, jadi saya menggunakan perkiraan yaitu 992. Lalu ada kebutuhan unit. Untuk mendapatkan kebutuhan unit ini, rencana penjualan atau total rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir, mendapatkan hasil 23.152. Lalu di persediaan awal juga saya perkirakan menjadi 300. Nah, di sini ada kolom kosong. Nah, untuk kolom kosong ini kita masukkan kebutuhan unit dikurang dengan persediaan awal. Kebutuhan unit dikurang dengan persediaan awal mendapatkan hasil 22.852. Selanjutnya ada pengalokasian. Untuk pengalokasian sendiri, cara mengerjakannya adalah kolom kosong yang tadi sudah kita kerjakan dibagi dengan 12. Kenapa 12? Karena dalam satu tahun ada 12 bulan. Maka dari itu dibagi 12. Mendapatkan hasil 1904,33. Di sini saya bulatkan aja menjadi 1800. Nah, selanjutnya di sini ada kekurangan. Cara mengerjakan kekurangan itu adalah Cara mengerjakan kekurangan, pengalokasian yang tadi sudah kita bulatkan dikali dengan 12. Berarti 1800 dikali dengan 12 mendapatkan hasil 21.600. Lalu di sini ada selisih. Untuk mengerjakan selisih ini, kolom yang kosong tadi yang sudah kita kerjakan dikurang dengan kekurangan, mendapatkan hasil 1.252. Nah, ada rencana produksi 1.800 ini hasil dari pengalokasian, dan ada beberapa bulan dengan minat tertinggi seperti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan juga Desember. Lalu mereka ditambah, kita alokasikan selisih ini di bulan tertinggi, mendapatkan hasil 2.202. Selanjutnya di sini ada bulan, rencana penjualan, persediaan akhir, total persediaan awal, dan juga rencana produksi. Untuk data rencana penjualan dan juga rencana produksi itu bisa dilihat dari kolom yang di atas ya, itu sama aja. Nah, untuk persediaan akhir juga kita lihat ngikutin yang di atas, berarti 992. Lalu untuk total persediaan itu cara pengerjakannya sama dengan rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir, mendapatkan hasil 2100. Lalu persediaan awalnya juga kita samakan aja dengan yang di atas, yaitu 300, dan rencana produksinya itu 1800. Nah, untuk di bulan Februari ini kita awali dengan persediaan awal di sini. Nah,
persediaan awal di bulan Februari itu hasil dari persediaan akhir di bulan Januari. Jadi ini persediaan awal hasil dari persediaan akhir di bulan Januari. Oke, 992. Selanjutnya kita mengerjakan total persediaan. Di sini total persediaan itu caranya persediaan awal ditambah dengan rencana produksi mendapatkan hasil 2792. Lalu ada persediaan akhir. Cara mendapatkannya itu persediaan awal ditambah dengan rencana produksi dikurang dengan rencana penjualan mendapatkan hasil 1462. Nah, untuk mengecek apakah rencana produksinya ini betul atau tidak, bisa dilihat dari total persediaan dikurang persediaan awal. Di sini saya ingin mengeceknya di sebelah sini, sama dengan total persediaan dikurang persediaan awal untuk di bulan Januari 1800. Berarti rencana produksinya betul 1800. Lalu di sini juga saya ingin mengecek di bulan Februari total persediaan dikurang dengan persediaan awal sama dengan 1800. Berarti sama ya, 1800. Setelah itu dari bulan Maret sampai bulan Desember sama aja metodenya seperti itu. Setelah semuanya sudah dijumlahkan dari bulan Januari sampai bulan Desember, di sini waktunya tinggal kita mentotalkan saja. Sama dengan sum buka kurung rencana penjualan sorry. Nah, di sini sudah saya totalkan semuanya. Untuk rencana penjualan mendapatkan hasil 22.160, persediaan akhir 18.897, total persediaan 41.054, persediaan awal 17.447, dan rencana produksi 23.610. Nah, ini juga akan saya jumlahkan ya, karena saya tadi lupa menjumlahkan. Nah, anggaran produksi telah selesai saya kerjakan. Lalu selanjutnya di sini saya akan mengerjakan anggaran TKL. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran TKL. Untuk tabelnya sudah ada seperti ini. Lalu untuk angka-angkanya juga sudah ada beberapa yang saya masukkan. Nah, di sini yang pertama kita mencari produksi per unit. Nah, di sini sudah ada angkanya. Produksi per unit itu karena saya mengambil dari anggaran produksi yang dari rencana produksi, kecuali jumlah atau totalnya. Selanjutnya di sini ada jam kerja per unit. Di sini saya tulis 25. Kenapa 25?
Karena setelah saya research di Google, untuk mendapatkan satu mobil truk Fuso Mitsubishi itu pengerjaannya hampir 25 jam per unit. Jadi di sini saya tulis 25. Sebentar. Sudah. Lalu di sini ada total jam kerja 1 dikali 2. Maksudnya itu produksi per unit dikali jam kerja per unit. Ini tinggal kita kali aja. 1800 dikali 25 mendapatkan hasil 45.000. Lalu kita sebarkan. Lalu yang ini 2202 dikali juga kali 25 mendapatkan hasil 55.050. Selanjutnya di sini saya mengambil UMR Jakarta, yaitu 5.396.761. Mengapa di sini saya mengambil UMR Jakarta? Dikarenakan PT dari mobil truk Mitsubishi Fuso itu berada di Jakarta. Maka dari itu saya mengambil UMR Jakarta pada tahun 2025. Selanjutnya di sini ada jam kerja bulan. Kenapa di sini saya tulis 173? Sesuai dengan tabel yang ada di bawah. Di sini sudah ada jam kerja per hari itu ada 8. Lalu jam kerja per minggu itu ada 5. Kenapa saya tulis 5? Karena hanya dari Senin sampai Jumat. Lalu di sini ada minggu dalam 1 tahun itu ada 52. Lalu total jam kerja dalam 1 tahun itu cara menghasilkannya 1 dikali 2 dikali 3 atau jam kerja per hari dikali jam kerja per minggu dikali minggu dalam 1 tahun mendapatkan hasil 2080. Lalu di sini ada rata-rata per jam atau per bulan. Rata-rata per jam atau per bulan ini cara mengerjakannya dengan cara total jam kerja dalam 1 tahun dibagi dengan 12. Kenapa di sini saya mengambil 12? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka mendapatkan hasil 173. Lalu di sini tinggal saya tulis aja 173. Lalu selanjutnya ada upah per jam. Nah, cara mengerjakan upah per jam itu UMR Jakarta dibagi dengan jam kerja per bulan. Di sini tinggal kita bagi aja, dibagi dengan jam kerja per bulan. Karena tidak bisa, jadi saya harus menghitung manual. Nah, di sini sudah saya totalkan mendapatkan hasil 31.195. Selanjutnya di sini ada biaya tenaga kerja langsung. Total jam kerja dikali dengan upah per jam. Tinggal kita kalikan saja 45.000 dikali dengan upah per jam. Oke. Mendapatkan hasil 1.403.775.000. Nah, ini sudah saya kalikan semuanya ya. Lalu setelah itu tinggal kita jumlahkan atau tinggal kita totalkan. Untuk rumus menjumlahkan sama dengan sum, buka kurung, caps lock dari atas sampai bawah, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah saya totalkan mendapatkan hasil total 18.812.848.750. Sekian dari penjelasan saya. Mungkin ada kesalahan kata atau ada kesalahan
pengerjaan. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.